Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Sunri Tarot. Salam mesra dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat heavy atau sedikit berat, iaitu ritual. Ritual apakah yang dia lakukan sehingga kamu sering memikirkannya? Teman-teman, apakah yang dimaksudkan oleh ritual ini? Pada dasarnya, ritual adalah hal yang dilakukan secara berulang-ulang sebagai suatu kebiasaan oleh seseorang. Hari ini kita akan cuba mengupas topik ini dengan mencari tahu ritual apakah yang si dia wujudkan sehingga membuatkan kamu sering-seringan menyerap tanda-tanda melalui kesukaran atau kegagalan kamu untuk mengeluarkan si dia dari benak fikiran kamu. Walaupun kamu sudah sekuat tenaga berusaha untuk menepiskan si dia tetap hadir. Baiklah teman-teman, kita akan teruskan ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya ingatkan bahawa readingan ini mungkin bukan untuk semua orang. Justru ia mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap bacaan. Teman-teman, kita mulakan dengan mengecek dahulu energi si dia saat ini. Siapakah dia yang sering melakukan ritual-ritual tertentu setiap hari sehingga menyebabkan kamu sering-seringan terkoneksi dengannya? Nah, kita cuba cari tahu hari ini teman-teman ya. Bagi memulakan, kita cek dahulu energi si dia. Siapakah dia? Seseorang yang melakukan ritual-ritual tertentu setiap hari sehingga menyebabkan kamu sering-seringan terkoneksi dengan energi si dia dan terus memikirkan dia sepanjang hari. Bagaimanakah energi orang ini? Di sini ada be surprised. Saya merasakan kamu berdiri dengan seseorang yang penuh dengan kejutan, teman-teman. Orang ini mungkin jarang bertindak, tetapi sekali orang ini bertindak, dia seperti kerap memberikan kamu kejutan-kejutan seperti itu ya. Seseorang yang dengan tidak menentu datang memberikan kamu sebuah kejutan. A person full of surprises. Ataupun saya juga menangkap dari kad ini ya, sesuatu yang berlaku yang membuatkan kamu berdua terkejut akan perasaan yang kamu dan dia miliki buat satu sama lain. Mungkin sesuatu yang tidak pernah diungkapkan, tidak diceritakan, tidak diekspresikan. Tetapi mungkin orang ini akhir-akhir ini kelihatan seperti sedikit kaget, surprise, sama ada dengan perubahan kamu, sesuatu yang dia rasakan terhadap diri kamu, ataupun ada perubahan ya yang kamu berikan kepada dia yang membuatkan dia agak kaget, sedikit surprise dengan apa yang kamu berikan, seperti perubahan dan sebagainya. Dan saya juga merasakan orang ini penuh dengan kejutan. Dia seorang yang sepertinya, jika terlihat di simbol ini, seseorang yang kesepian. Dia mungkin menghabiskan masanya dengan rakan-rakan, keluarga, sanak saudara, tetapi jauh di dalam jiwanya, dia seorang yang penyendiri, sering-seringan bersendirian, teman-teman. Di sini ada ancestor, seseorang yang mementingkan tradisi, mementingkan ikatan keluarga dan mementingkan adab resam yang lama. Orang ini masih mempunyai pemikiran konvensional dan sangat mementingkan adab resam, tradisi, budaya. Saya merasakan ya, mungkin beberapa di antara dia ini sudah kehilangan orang tua dan masih merindukan mereka. Sering-seringan merasakan dia bersendirian. Susah senang itu seperti ditanggung sendiri. Kita lihat lagi ya. Breathe, ya. Walaupun sedemikian teman-teman, terlihat dia seorang yang agak santai. Saya merasakan orang ini pandai menjaga pernafasannya. Pernafasannya bagaimana teman-teman? Seperti contoh ya, jika kita pergi berjogging ya, sudah pasti kita akan kelelahan ya, dan kita mulai bernafas dengan sangat cepat. Begitu ya. Tapi orang ini, jika dia seorang yang cerdas, mungkin menyukai olahraga, dia dapat menjaga pernafasannya dengan baik. Ataupun lebih tepat lagi, mampu mengontrol, mengawal ya, daripada termengah-mengah, keletihan-kelelahan, dia dapat mengembalikan sesi pernafasan yang seimbang
seperti dia belum berjogging. Nah, dia mampu daripada berlari sewaktu melakukan aktivitas seperti berolahraga, dia mampu control breathing si dia. Nah, saat ini saya merasakan ada beberapa di antara kamu atau dia yang sedang menarik nafas. Ini energi yang lain ya. Seperti merasakan agak nyaman dengan satu sama lain. Saya menangkap seperti ada energi kelegaan. Sama ada dari orang ini ataupun kamu, walaupun kita sedang memfokuskan dia, seperti ada energi kelegaan yang mungkin ya, contoh lain seperti mungkin kamu dengan dia sudah lama tidak bertemu, tetapi mungkin kebelakangan ini 2 minggu terakhir ini mungkin bertemu kembali, ada pertemuan, kembali berkomunikasi yang memberikan kelegaan kepada orang ini. Kita akan lihat lagi ya. Di sini saya sepertinya menarik pelbagai energi di sini. Kamu cuba sesuaikan kad mana yang lebih resonate dengan kondisi hubungan kamu. Kerana ini adalah pembacaan umum, teman-teman. Orang ini seorang yang sangat kepo, penuh dengan rasa penasaran di hatinya, ingin mencari tahu dan ingin mempelajari perkara-perkara yang baru di dalam hidupnya. Seorang yang benar-benar kepo, seorang benar-benar yang ingin cari tahu, teman-teman ya. Daripada kad ini saya merasakan dia seorang yang agak pintar. Orang yang pintar ini, teman-teman, adalah orang yang sering-seringan mencari tahu akan sesuatu hal. Nah, di sini teman-teman, saya merasakan orang ini ya, mungkin banyak mengetahui tentang diri kamu. Tetapi, tidak banyak yang kamu ketahui tentang orang ini. Dia akan mempersoalkan segala sesuatu bagi mempelajari tentang kamu, orang sekelilingnya. Tetapi, banyak yang tidak kamu ketahui tentang dia. Beberapa di antara dia, baik seorang lelaki atau wanita, suka mengenakan topi. Orang ini suka bersendirian dan mempunyai jiwa seperti a little introvert. Tidak akan bersikap terbuka dengan sebarangan orang dan seperti suka menyendiri. Kita akan lihat lagi ya, energi C dia. Saya merasakan beberapa di antara kamu mungkin berdiri dengan seorang cowok yang bermata sepet dan mempunyai hidung yang agak lebar, teman-teman. Hidungnya agak lebar ya. Tetapi jika dia seorang wanita, wanita ini mempunyai hidung yang mancung ya, berkulit cerah. Tetapi jika dia seorang lelaki, hidungnya agak lebar. Orang yang hidungnya agak lebar ini adalah seseorang yang dermawan, pemberi. Dia tidak pelit. Jika dia membelikan sesuatu untuk dirinya, dia juga akan membelanjakan seimbang ya ke atas diri kamu. Berjiwa penyayang dan sangat suka menatap mata kamu. Sama ada dia seorang pemalu ataupun tidak, apabila mendapat peluang itu, dia akan menatap mata kamu dengan sangat dalam. Nah, beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang lelaki atau wanita yang giginya jarang-jarang, teman-teman. Mungkin ya, gigi itu tidak perfect. Mungkin ada yang crooked teeth ya, seperti gigi saya yang tidak not smooth ya, tidak sama rata. Tetapi dia tetap ada ciri-ciri menarik ya di wajah orang ini. Tidak kiralah sama ada dia mempunyai hidung yang lebar, mata yang sepet. Dan baik cowok atau seorang cewek suka mengenakan topi ada kalanya. Dan saya menangkap entah kenapa energy divine feminine. Baik seorang lelaki atau wanita ada lemah lembut dari orang ini. Kita cuba lihatkan lagi ya. Hari ini teman-teman ya, saya harus betul-betul fokus kerana tema readingan hari ini saya merasakan sedikit berat dan tema ini memerlukan fokus saya, ketelitian saya, konsentrasi saya sepenuhnya. Waduh teman-teman, mengapa tema ini yang hadir ya di benak kepala saya semalam? Entah kenapa ya, tergerak mendengarkan tema seperti ini dan saya merasakan begitu berat untuk menjalankan atau membuat pembacaan ya berlandaskan tema hari ini. Maka konsentrasi saya diperlukan ya sepenuhnya di sini. Be magical. Orang ini seorang yang penuh misterinya. Seperti saya katakan awal tadi, dia akan mempersoalkan segala sesuatu tentang kamu, orang sekeliling, keluarga kamu, ingin mencari tahu. Tetapi dari segi dirinya sendiri, dia agak tertutup. Nah, magical. Ada kalanya orang ini akan memberikan kamu sebuah surprise, sesuatu yang amazing, yang membuatkan kamu benar-benar jatuh cinta dengannya. Dia tahu momen yang tepat untuk menangkap ya, untuk memikat hati kamu, dan orang ini penuh dengan magical. Seperti seorang yang sangat charming,
Saya merasakan ya orang ini mewarisi sedikit, mungkin tidak semua daripada keturunannya. Kerana di sini kita ada card ancestors yang menunjukkan ada ilmu-ilmu tertentu yang diwarisi oleh orang ini. Sama ada dia mempraktikkan ataupun practice this magical thing ya. Sama ada dia menjalankan ilmu ini ataupun tidak, atau mungkin tidak menyedari dia mewarisi ilmu-ilmu ini. Orangnya dalam. Saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan. Maksudnya sama ada dia sedar dia mewarisi ilmu-ilmu ini ataupun tidak, orangnya dalam. Sewaktu dia bersendirian, jika dia memfokuskan sesuatu, and that's it. The magical moment itu akan just happen. Maksudnya begini teman-teman. Bagaimana untuk saya jelaskan dengan lebih mudah ya? Jika dia bersendirian dan hanya memfokuskan, contoh memikirkan kamu dengan otomatis akan terkoneksi dengan orang ini. Nah, apatah lagi jika dia lakukan ini setiap hari seperti sebuah ritual yang sering-seringan dilakukan berulang-ulang. Nah, ini akan membuatkan kamu sukar move on dan sering memikirkan dia. Walaupun kamu sudah cuba ya, sekuat tenaga menepiskan dia dari fikiran kamu. Ada something about magic dari orang ini. Sama ada dia menyedari dia mewarisi ilmu ini ataupun tidak. Nah, setengah orang teman-teman tidak pernah tahu ya yang dia mewarisi keilmuan ini. Maka dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Nah, kita harus bersikap terbuka dalam menilai seseorang. Kita tidak tahu ya sama ada dia sengaja melakukan ini atau berlaku dengan secara tidak sengaja. Seperti saya sebutkan awal tadi, tema readingan hari ini mungkin bukan untuk semua orang, tetapi saya akan cuba melakukannya ya. Kerana tiba-tiba tergerak ya mendengar perkataan ini, ritual, di benak kepala saya semalam. Dan saya sedar ya tema ini sedikit berat, dreams. Orang ini mempunyai keinginan dan hasrat-hasrat yang tertentu, ingin mencapai cita-cita yang pelmacam teman-teman, pelbagai. Bermacam-macam yang ingin dia capai di dalam hidupnya, seorang yang ingin memenuhi impian-impiannya. Nah, saya menangkap dengan jelas dari sini, mungkin kamu berdiri dengan seorang janda, duda atau seorang yang sudah lama single. Sehingga saat ini, mungkin umurnya 40, 50, 60 ke atas, masih belum pernah bernikah. Kerana ada impian yang belum tercapai. Orang ini orang yang sangat bijaksana. Beberapa di antara dia ini sangat mandiri. Jika dia seorang lelaki yang sedang kita bincangkan, dia boleh memasak ya, melakukan masakan yang basic. Sangat mandiri, independent orangnya. Nah, jika dia seorang wanita, ada kalanya dia akan hilang dan pergi ke tempat yang dia boleh bersendirian untuk menenangkan fikiran. Dia menangkap energi yang agak pelik dari orang ini yang penuh dengan kemisteriusannya. Dan saya merasakan baik seorang lelaki atau wanita yang sedang kita bincangkan, dia orang yang sangat pintar. Ciri-ciri ini tidak akan terlihat oleh semua orang, tapi jika kamu benar-benar observe, perhatikan dia. Banyak yang berlaku di minda orang ini. Dia seorang yang tidur lewat di waktu malam, seorang yang pintar, seorang yang cari tahu banyak tentang kamu yang dia ketahui. Mungkin kamu sendiri tidak mengetahui contohnya bakat-bakat terpendam kamu, tetapi senang dengan mudah dapat terlihat oleh dia. Kamu jelas ya teman-teman? Kita lihat lagi di sini ya. Companionship, teman-teman, selain daripada memiliki perasaan cinta buat satu sama lain, dia juga menganggap kamu dan kamu juga menganggap dia seorang sahabat yang baik. Kamu sering memikirkan dia jika kamu ingin mencari seorang kawan untuk bertemu, berbual, keluar minum bersama. Dia orang yang pertama bakal hadir di fikiran kamu. Dan seperti saya sebutkan tadi ya, orang ini tidak tidur awal di waktu malam. Sama ada berkenaan dengan pekerjaannya, bekerja lewat malam, ataupun dia memang tidak akan tidur awal di waktu malam. Saya menangkap energi orang ini juga mengalami sedikit insomnia. Ada kalanya tidak dapat tidur dengan baik. Kualiti tidurnya teman-teman ya, mungkin dalam 3, 4, 5 jam sehari maksimum. Dan dia seperti agak mengalami kesukaran untuk melelapkan matanya sebelum dia tidur. Ritual yang sering-seringan dia lakukan adalah akan mengingati memori-memori kalian. Cuba membayangkan wajah kamu, mata kamu, bibir kamu, seolah-olah dia menyentuh wajah kamu. Kemudiannya baru dia akan pergi tidur. Jika tidak melakukan ritual ini, tidak boleh melelapkan matanya. Banyak segala sesuatu yang akan dia fikirkan selain dari hubungan ini.
Nah, jelas teman-teman ya, ini harus kamu fahami dulu sebelum kita ke penjelasan selanjutnya, kerana tema readingan hari ini memang agak sedikit berat, memerlukan fokus saya dan memerlukan konsentrasi kamu. Jika setakat ini kamu merasakan teman-teman, Kak, saya tak berminat lah dengan tema hari ini, tidak mengapa. Jangan dipaksakan, tutup saja video ini. Tetapi jika kamu penasaran, ingin mendengar dengan lebih lanjut, kerana tema ini saya akui ya, agak berat, kita teruskan. Baik teman-teman, ini sedikit sebanyak mengenai energy seed ya. Mungkin tidak semua yang akan resonate dengan kamu. Ambil mana yang resonate sahaja. Purpose, wow. Orang ini ya teman-teman ya, jika dia mencintai seseorang, pasti ada sebab-sebab yang solid. Dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa tujuan. Saya merasakan beberapa di antara kamu mungkin pernah di ghosting ataupun lebih parah lagi diblokir oleh orang ini. Tetapi walaupun ada blokir, ghosting, silent treatment, apapun itu, perasaan itu tidak menghantui kamu. Perasaan ini lebih menghantui si pemblokirnya. Contoh, jika kamu yang memblokir dia, saya boleh pastikan kamu sedang dihantui oleh perasaan ini. Nah, jika dia yang sedang kita bincangkan memblokir kamu, sering-seringan hilang ya, sekejap ada, sekejap tidak ada, perasaan ini menghantui si dia. Jelas teman-teman ya? Dan daripada kad ini teman-teman, saya menangkap energi yang beberapa di antara kamu, mungkin tidak semua, mempunyai haiwan peliharaan yang tertentu di rumah, sangat suka memakan cendawan, mushroom sauce, mushroom soup, apa-apa yang berkenaan dengan cendawan. Masakan cendawan berkicap, membuat cendawan, sup cendawan, maybe mushroom creamy soup. Seseorang yang suka memakan cendawan, mempunyai haiwan peliharaan, berjiwa penyayang dan suka sekejap-sekejap hilang. Nah, di sini teman-teman, sama ada kamu yang ghosting si dia atau dia yang memblokir kamu, apapun situasi ya, kondisi hubungan kamu, si pemblokir itu yang merasakan saat ini kehilangan. Kerana apa teman-teman? Jika kamu yang memblok orang ini, pasti ada rasa bersalah di hati kamu. Nah, jika dia yang memblokir, mungkin dia yang mengghosting kamu, maka ada perasaan yang bersalah dari si dia. Nah, ini juga ritual yang dilakukan setiap hari tanpa disedari. Nah, akibat dari ritual ini, kamu akan sering-seringan terkoneksi. Ini menjawab dengan jelas mengapakah ramai ya di kolom komentar memohon dari saya, Kak, tolong Kak, saya sering terkoneksi dengan dia, saya benar-benar ingin melupakan, tetapi sering-seringan memikirkan dia. Nah, ini adalah salah satu sebab yang solid untuk menjawab persoalan kamu. Ritual yang sering-seringan dilakukan oleh si dia. Saya berbelah bagi semalam teman-teman untuk melakukan readingan hari ini. Tetapi entah kenapa teman-teman ya, ada perasaan yang kuat ya di hati ini untuk membantu. Cuba melakukan tema readingan ini. Maka saya berkata, okey, saya akan sahut cabaran itu dan memperlihatkan ya ke tema readingan hari ini. Ritual apa yang dilakukan si dia sehariannya sehingga membuatkan kamu sering memikirkan dia kerana ada energi yang terkoneksi. Baik teman-teman, kamu cuba bantu saya memfokus ke arah pembacaan hari ini. Mungkin pembacaan ini akan sedikit panjang, tetapi tidak mengapa ya, kerana video ini boleh di-pause, boleh ditonton kemudiannya, maka kita tidak perlu terburu-buru, dan sekali di-upload, video ini sentiasa akan berada di YouTube. Tidak perlu terburu-buru ya. Saya sarankan kamu balik daripada kerja, makan, minum, mandi, rehat. Apabila kamu sudah mencapai titik ketenangan, baru tonton video ini ya, kerana video ini akan sedikit memberikan kepala kamu pusing teman-teman, akan membuatkan kamu pening kepala kerana tema ini agak heavy, memerlukan konsentrasi kamu supaya kamu lebih faham. Kita lihatkan daripada kad ini. Mengapakah kamu sering memikirkan dia? Apakah ritual yang sering dia lakukan ataupun ulangi sehingga membuatkan kamu menyerap petanda-petanda ini dan kemudiannya sering-seringan memikirkan si dia? Kita cuba lihatkan. Saya akan cuba menarik ya daripada simbol-simbol kad-kad ini dan juga mendengarkan intuisi saya. Caution, hubungan yang berhati-hati. Teman-teman, di sini mungkin ya
ada cinta terlarang, cinta segitiga atau cinta yang tidak diizinkan. Membuatkan kamu atau dia sangat berhati-hati dari segi tindakan. Mungkin ada yang membatasi komunikasi atau cuba berhati-hati dari segi approach untuk menghampiri satu sama lain. Nah, jika ini adalah kondisi kalian, sudah tentu ya, bila kita bersikap berhati-hati, apa yang berlaku dengan orang ini adalah akan sering mengatur strategi sebelum dia datang menghampiri kamu. Maka dengan secara tidak langsung membuatkan kamu terkoneksi dan memikirkan dia sepanjang hari. Contohnya hari ini mungkin kamu menjaga jarak, tidak berkomunikasi, atau mungkin ada yang sudah tidak berkomunikasi selama 1 minggu, 2 minggu, yang kemudiannya leads on to 1 month. Membuatkan dia memikirkan ya, di manakah kamu. Nah, walaupun dia mungkin ya, perasaan si dia ini mungkin tidak meledak-ledak seperti kamu, tetapi apabila sudah ada gap, jarak di antara kamu dengan dia kerana berhati-hati, sudah pasti dia akan penasaran, question, seseorang yang ingin tahu, kepo, apa yang sedang berlaku, apakah kamu sudah tidak mencintai dia, bla bla bla, so on and so forth ya. Ada perasaan romance. Wow. Ada 3 cangkir di sini ya, dan tidak menutup kemungkinan romance ini dijalankan oleh 3 orang. Saya menangkap energi air dengan begitu kuat ya, tiba-tiba terfokus dengan air yang tidak bergerak, air yang tenang di dalam cangkir-cangkir ini. I don't know why. Tak tahu teman-teman, I don't know. Saya benar-benar tidak tahu ya, mungkin harus melihatkan kepada kad-kad yang terbuka nanti. Perasaan romance ya, orang ini memendam perasaan yang sangat dalam untuk kamu. Maka orang ini sukar melupakan kamu, sukar move on, membuatkan dia sukar tidur di waktu malam, memikirkan kamu dan membuatkan energi kamu terkoneksi. Ritual ini dilakukan hampir setiap hari. I don't know ya, tiba-tiba saya menangkap energi air ya. Kenapa ya? Mystery. Segala-gala ini teman-teman ya, saya merasakan adalah sebuah misteri buat kamu. Kenapa saya sebutkan begitu teman-teman? Kamu tertanya-tanya, Kak, tolong bantu saya. Saya sudah benci orang ini, saya sudah lelah dengan dia. Saya mahu dia pergi dari fikiran saya. Tetapi kenapa? Kemisteriusan orang ini, sesuatu yang dia lakukan setiap hari, membuat kamu berjaya menyerap tanda-tanda ini daripada ritual hariannya. Maka membuatkan energi kamu secara tidak langsung terkoneksi dengan dia. Salah satu daripadanya adalah magical mystery. Sesuatu yang merupakan sebuah ilmu yang penuh dengan kemisteriusan. Kita lihat lagi teman-teman. Influence. Kata-kata kamu yang tidak dapat dia lupakan. Dan perkataan-perkataan ini tidak didengarkan dari orang lain. Pengaruh daripada kata-kata kamu. Untuk memudahkan pembacaan yang agak berat hari ini, walaupun di sini mungkin ada cinta yang single saling single, cinta yang memungkinkan, ataupun cinta yang bersegi-segi, cinta terlarang, kita fokuskan kepada subjek hari ini saja bagi memudahkan pembacaan ini. Ritual. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang setiap hari ada pengaruh daripada kata-kata kamu. Orang ini merasakan ya dari segi percakapan kamu. Kata-kata yang kamu gunakan sangat seksi buat telinganya. Dan dia suka memainkan ini ya. Apabila dia sedang kesepian, kesunyian, mungkin ada break sewaktu bekerja di kantornya, melakukan perusahaannya, ada waktu break. Dia akan memutarkan kata-kata ini ya di kepalanya. Nah, tidak kiralah sesibuk mana orang ini, kamu meninggalkan kesan yang sangat kuat ya di hatinya, apatah lagi jika kamu saat ini sedang bersikap misterius, jarang berkomunikasi, mungkin kamu memblokir dia dan dia lebih menyerap energi kamu. Dan ini membuatkan dia terfikir, ingin cari tahu, sikap kepo, penasaran, ingin mencari tahu. Mengapakah kamu akhirnya seperti agak dingin, ingin melepaskan koneksi ini. Orang ini belum move on. Sekurang-kurangnya tidak mengizinkan kamu juga untuk move on darinya. Kita lihat lagi teman-teman. Fear. Ada ketakutan. Ketakutan untuk kehilangan diri kamu. Kerana dia juga menganggap kamu adalah seorang rakan yang sangat baik. Tidak mudah untuk mendapat kawan yang sangat baik seperti kamu.
dan dia takut kamu lebih memfokuskan kepada orang lain. Mungkin tidak memprioritasikan dirinya. Nah, di sini teman-teman ya, ketakutan. Mungkin ada beberapa di antara, saya tidak tahu ya, saya menangkap energi air di sini. Mungkin ada beberapa di antara kamu, sama ada kamu baik ya, pandai berenang atau sangat takutkan kawasan yang ada air. Ada trauma, mungkin pernah terjatuh ya, di dalam sungai, di dalam sebuah tasik, atau di laut dan kamu tidak boleh berenang. Ada trauma seperti ini. Tapi saya menangkap energi air. Takut. Dibaling, dihentakkan, atau diketuk. Oh, which one? Sebentar teman-teman ya, kerana tema readingan hari ini memang agak berat buat saya. Okey, begini teman-teman. Kita buka satu kad lagi dan saya akan jelaskan ya. Spark, cinta yang masih bernyala buat kamu dan dia, membuatkan dia sukar untuk melepaskan kamu. Saya menangkap dari intuisi saya daripada gambar-gambar ini. Ada seseorang yang berkenaan pernah jatuh ke dalam air, tidak dapat berenang, atau seseorang yang boleh berenang dengan baik. Tetapi hati saya berkata sesuatu yang agak berbeza dari apa yang saya rasakan. Saya mendengar hentakan yang kuat, seseorang yang membalingkan sesuatu dengan perasaan marah, seseorang yang tapping, mengetuk and Morris. Apakah ini yang dibaling? Apakah ini yang dicampak? Seseorang yang melihatkan kepada memori-memori kamu berdua. Orang ini ada perasaan frustasi, marah. Saya, oh God, entah kenapa ya perasaan begini ya. Saya pun tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan ini ya. Mungkin saya akan memerlukan beberapa detik ya untuk menarik nafas. Teman-teman, saya harap kamu bersabar ya, kerana saya cuba menarik energi ini dengan lebih tepat lagi. Saya nampak teman-teman ya, daripada kad-kad yang biasa ini, berkenaan dengan air. Something like Three of Cups, energy cups. Energi yang ada kaitan dengan air, yang penuh dengan kemisteriusan. Membuatkan kamu agak berhati-hati dengan orang ini. Kerana ada kata-kata si dia yang juga turut membuatkan kamu takut. Seperti menggertak, threatening you. Kerana cinta yang dia miliki untuk kamu di sini sangat membara. Begini teman-teman, ada memori di antara kamu dengan dia. Saya mendengar hentakan, seseorang yang membaling, mengetuk. Apapun itu, saya tidak pasti ya. Tetapi saya terlihat di mata ketiga saya, orang ini mempunyai sedikit frustasi dan panas baran. Apabila dia merindukan kamu, mungkin ya, merindukan kamu, menginginkan kamu, merasakan frustasi, dia akan membaling barang. Sama ada itu handphonenya, barang kesayangannya, juga mungkin membaling gambar ya, gambar-gambar kenangan ataupun sebuah album. Dan saya melihat ada seseorang yang benar-benar frustasi pergi ke kawasan yang ada air. Mungkin tempat tinggalnya berhampiran dengan laut, tasik, sungai, I don't know. Kawasan yang ada air. Sama ada orang ini suka fishing ya, memancing ikan, ataupun dia pergi ke kawasan ini untuk menenangkan fikirannya. Saya mendapat gambaran ada sesuatu yang digenggam di tangan. Saya tidak pasti teman-teman ya, apa yang digenggam. Sama ada sekeping kayu buruk, seperti mungkin seketul batu yang dia ambil dari, oh God, how to say this ya. Dari segi yang saya lihat dari gambar-gambar ini, dia frustasi dan dia membalingkan apa pun yang dipegang itu ke dalam air. Nah, I don't know. Laut, sungai, tasik, dia hanya pergi untuk menenangkan fikirannya dan dilakukan berlandaskan emosi sesaat. Mungkin kerinduan yang lebih, kemarahan, anxiety, depression atau frustasi. Sesuatu yang tidak dapat dia ekspresikan kepada kamu. Maka benda itu terbuku di hatinya. Apa pun yang dapat digenggam,
Seperti mungkin sekeping kayu, sebatang pohon. I don't know you guys, mungkin seketul batu. Dengan perasaan frustasi, saya melihat dia membalingkan ke dalam air ini. Kerana berlandaskan emosi, frustasi, marah, kecewa, I don't know. Dan ritual ini sering dilakukan oleh orang ini tanpa dia sendiri menyedarinya. Sama ada kamu berdiri dengan seseorang yang tempat tinggal berdekatan dengan air atau ada kawasan air. Dan kamu tahu teman-teman, secara pemahaman saya sebagai seorang tarot reader ya, air itu berbentuk sebuah energy, a conductor of good energy. A conductor of good energy itu maksudnya apa teman-teman? Sumber penghantar energi yang baik. Air itu merupakan sumber penghantar energi yang baik. Sesuatu yang berkaitan dengan air, ritual harian yang dilakukan oleh orang ini, mungkin sewaktu minum dia akan berdoa, I don't know, menyebut nama kamu, atau dia membalingkan sesuatu di sungai, di laut, dan sewaktu dia melakukan ritual ini, dia fokusnya ke kamu. Nah, ini membuatkannya, jika berulang ritual ini setiap hari, kamu akan bakal terkoneksi atau diikat dari segi pemikiran, memikirkan dia. Kerana di sini ada spark. Mungkin ada beberapa yang juga turut mencampakkannya gambar-gambar kalian di tempat yang berair. Nah, jika itu dilakukan, this a bit dangerous teman-teman ya. Apabila ada gambar yang mungkin tidak you didn't apa dipanggil bahasa yang tepat lagi, tidak dikoyak ataupun tidak oh guys, I don't know how to say this ya, dibalingkan ke dalam air ya. Nah, air itu merupakan sumber penghantar energi yang baik. Maka ini ritual yang dilakukan oleh orang ini hampir setiap hari, atau mungkin dia melakukan ini 2-3 kali tanpa sedari ya. Ketika dia kebosanan, kesedihan, dia akan pergi ke tempat yang tenang seperti sebuah tasik, laut, dan akan membaling batu, apapun itu yang dibaling, dengan sangat jauh. Sewaktu membalingnya, fokus dia adalah kepada kamu. Apa yang dibaling itu yang dihantar. Nah, ini kedengaran agak lucu, kedengaran mungkin agak untuk kamu yang agak skeptik, tidak mempercayai. Tapi jangan lupa, air itu merupakan sumber penghantar sebuah energi yang sangat baik. Maka ini membuatkan kamu dengan dia sering-seringan terkoneksi. Saya tidak tahu ya mengapa saya menangkap energi yang seperti ini yang sangat membuatkan saya pusing saat ini teman-teman ya. Kita lihat dengan lebih jauh. Saya akan membuat sedikit perbezaan ya di pembacaan hari ini kerana memang memerlukan taktik lain ya. Tema hari ini agak berat bagi saya teman-teman. Kita lihat lagi ya. Ritual harian si dia yang membuatkan kamu sering-seringan memikirkan dia. Sehingga kamu berjaya menangkap ya, petanda-petanda daripada ritual-ritual yang dilakukan oleh orang ini setiap hari. Teman-teman, jika kamu seorang skeptik yang tidak mempercayai, santai saja ya. Ambillah bacaan ini sebagai sebuah hiburan. Tetapi jika kamu merasakan ada yang bergema di hati kamu, cuba fokuskan terus ya ke sini. Bantu saya untuk menangkap energi ini dengan lebih tepat. Kita akan cuba lihatkan. Wow. Teman-teman lihat, ada koneksi soulmate di antara kamu dengan dia. Dengan jelas memperlihatkannya, ada koneksi soulmate di antara kamu dengan orang ini. Maka orang ini tidak akan begitu mudah ya melupakan kamu walaupun ada yang memblokir. Teman-teman, ghosting atau memblokir itu tidak bermaksud cerita itu sudah selesai. Jangan lupa itu. Kita lihat lagi coffin ya. Ada hubungan yang sudah berakhir. Ada sedikit energi mantan kamu di sini. Yang mungkin saat ini kecewa, menyedari kamu adalah orang yang dicintai dan kamu dengan dia berpisah. Sama ada berpisah secara sah ataupun berpisah dan membuatkan dia cemburu ya, melihatkan kamu dengan orang lain. Nah, ini ada perasaan yang tidak dilepaskan dari orang ini. Ascending. Perasaan ini semakin hari semakin menguat di hati si dia. Perasaan yang ingin memiliki kamu seutuhnya. Dan orang ini penuh dengan misteri. Dia mempunyai romance and coffin. Cinta mati buat kamu di sini teman-teman. Walaupun dia berhati-hati, dia tetap percaya kamu adalah soulmate-nya.
Kemisteriusan kamu membuatkan perasaannya semakin ascending, semakin meningkat. Perasaan yang bertambah. Kita lihat lagi di sini ya. Saya tetap menangkap energi air dengan begitu kuat yang benar-benar mengelirukan saya sendiri. I like you. Influence dengan kata-kata kamu ya, yang dia masih putarkan di fikiran dia. Orang ini sangat terkesan dengan kata-kata kamu dan masih memutarkan kata-kata ini kerana masih ada perasaan cinta. Dia takut kehilangan kamu. Kita lihat lagi di sini ya. Clock, detik penentu, menunggu momen yang tepat untuk kembali mendatangi kamu kerana ada spark cinta yang masih membara. Unfinished business di antara kamu dan dia. Wow. Sesuatu yang berlaku sepantas kilat. Perubahan yang berlaku sepantas kilat yang tidak dapat dia terima. Contoh yang paling mudah, perubahan kamu. Mungkin sebelum ini kamu begitu mengejar, memperjuangkan dia, dan akhir-akhir ini kamu benar-benar dingin dan kamu benar-benar seperti kurang berkomunikasi, memblokir si dia dan menjauhkan diri. Nah, ini adalah seperti sepantas kilat, sesuatu yang tidak boleh dia terima. Maka surprise, be surprised kat pertama ini. Kaget dengan perubahan ini. Sesuatu yang dia sukar masih memproses ya untuk menerima ini. Teman-teman, ini sepertinya pendorong ya. Pendorong buat si dia melakukan ritual-ritual yang tertentu seperti saya sebutkan awal tadi, menghentak, membaling, melakukan sesuatu ya daripada perasaan frustasi ini yang membuatkan kamu sering-seringan terkoneksi dengan energi dia. Kamu menerima tandanya dari orang ini. Sebenarnya saya merasakannya beberapa di antara dia tidak menyedari dia melakukan ini. Melakukannya dengan secara tidak sengaja. Seperti satu kebiasaan. Ritual itu suatu kebiasaan yang dia lakukan sama ada dia sedari ataupun dengan secara tidak sengaja. Nah, ini membuatkan kamu terkoneksi dengan orang ini. Bottom of the deck, step in the back. Wow. Sambil menggunakan pisau ya untuk mungkin ya memotong apelnya, memotong buah. Dia ada perasaan frustasi yang membuatkan dia mengambil pisau itu dan just step on the cutting board ya. Tempat kita memotong itu dia just, I don't know, ada sesuatu yang agak violent juga dari si dia. Mungkin ya beberapa di antara kamu saya menangkap energi berdiri dengan seseorang yang agak violent, teman-teman. Pernah mengasari kamu secara fizikal. Energi yang bercampur aduk. Tapi saya lebih menangkap energi air ya, dari permulaan pembacaan ini. Entah mengapa. Dan saat ini, orang ini merasakan terhianati. Seperti bermain mental victim ya. Dia yang menjadi mangsa. Tidak berpuas hati dia dilepaskan oleh kamu. Baik teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih jelas di sini. Apakah lagi yang dia lakukan sehingga energi kamu dan dia sering terkoneksi? Ritual yang dia lakukan seharian membuatkan kamu kepikiran dia terus. Kita lihatkan dengan lebih jelas menggunakan tarot deck ini. Cuba fokuskan teman-teman ya. Konsentrasi energi kamu di sini untuk membantu saya. Kita cuba selesaikan misteri ini hari ini teman-teman. Mengapakah begitu sukar untuk kamu menepis orang ini dari fikiran kamu dan walaupun sekuat tenaga, kamu cuba menepis orang ini, dia tetap hadir. Okey teman-teman, bagi menjimatkan waktu ya, kerana tema ini mungkin akan memakan masa, saya akan tarik saja kad menggunakan intuisi. Wow. The Emperor. Beberapa di antara kamu mungkin berzodiak Aries ataupun orang ini berzodiak Aries. Kamu sering memikirkan dia dan sukar untuk menepis orang ini dari fikiran kamu kerana orang ini tidak maju, tidak mundur dari koneksi ini. Mungkin dia berpergian tapi tidak meninggalkan kamu. Ada rencana yang sedang dia atur. Dalam keadaan yang sunyi sepi ini ya, tidak mengabari kamu, tidak berkomunikasi. Orang ini seperti ingin memenuhi hasratnya,
tetapi dia lebih melakukan apa yang penting dulu. Tapi itu tidak bermaksud dia tidak akan bakal mendatangi kamu ke depan nanti. The world, beberapa di antara kamu memang benar melihatkan hubungan ini sudah berakhir. Tetapi dari segi yang berbeza, kamu ini adalah dunianya si dia. Orang ini tidak akan begitu mudah melepaskan kamu kerana dia merasakan kamu adalah dunianya si dia. Dia sering-seringan memikirkan kamu di sini. The Emperor ini akan sering-seringan memikirkan seseorang yang dia cintai. Maka ini membuatkan menyukarkan lagi bagi kamu untuk melepaskan dia dari fikiran kamu. Ada beberapa di antara kamu yang terhubung dengan long distance relationship, hubungan jarak jauh, atau mungkin ini pasangan kamu sendiri yang belum selesai. Sama ada kamu berdiri dengan seseorang yang berzodiak Aries ataupun seorang yang berzodiak Capricorn. Dua major arkana hadir dalam pembacaan hari ini menunjukkan tema ini memang sedikit berat sesuatu yang diinginkan oleh orang ini untuk sebuah jangka waktu yang panjang. Beberapa di antara kamu di sini cewek mungkin berambut kerinting, sama ada kerinting kecil ataupun wavy. Mungkin memiliki rambut berwarna coklat. Dan beberapa di antara kamu di sini berdiri dengan seorang yang agak kuat keagamaannya, beribadah. Kamu lihat di sini teman-teman, Two of Cups. Hati yang masih bersatu. Cangkir kamu dan cangkir dia memiliki air. Air itu sumber penghantar energi yang sangat baik. Kamu pernah minum dari cangkirnya dan dia pernah berkongsi minuman dari cangkir kamu. Air itu merupakan apa teman-teman? Sumber penghantar energi yang sangat baik. Warna merah menunjukkan ketidakpuasan hati, semangat ke depannya nanti. Ingin mencapai sesuatu yang belum dicapai. Kamu dengan dia akan terhubung nanti teman-teman. Untuk hubungan yang sedang jedah tidak berkomunikasi, kedepannya nanti akan saling terhubung. Teman-teman, saya merasakan daripada kad-kad yang terbuka ini di sini ada energi Pisces, Cancer, Scorpio untuk kamu yang sangat mementingkan zodiak. Saya menangkap teman-teman orang ini sering menyebut nama kamu di dalam doanya, di dalam kesendiriannya. Ini juga adalah suatu ritual yang dilakukan setiap hari, menyebut nama kamu di dalam doanya sebelum dia minum air. Dan kadang-kala teman-teman saya menangkap energi orang ini berbicara secara tidak langsung mengenai kamu, tidak menyebut nama kamu ke keluarganya, rakan-rakannya. Hanya seperti ingin curhat tapi tidak menyebut nama kamu secara langsung. Bercerita tentang kamu di rakan-rakan sekelilingnya tanpa menyebut nama kamu. Tapi fokus itu mengarah ke arah kamu. Nah, ini juga mungkin membuatkan kamu sering terkoneksi dengan orang ini. Nah, kamu lihat Five of Cups Kamu lihat dari gambar ini sendiri teman-teman. Ini yang saya maksudkan dari awal tadi. Air memasuki kawasan yang air seperti ini. Mungkin membaling bunga sebab saya tidak dapat menangkap energi yang tepat. Batu, kayu, apa pun yang dibalingkan ke dalam air. Kemudiannya mungkin cuba pergi mendapatkan kembali. Apakah gambar pemberian kamu? Wow. Teman-teman, orang ini juga cenderung ritual yang dilakukan setiap hari Mungkin ada kamu pernah memberi dia sesuatu atau dia memberi kamu sesuatu. Yang sering dia lakukan setiap hari adalah dia akan usap-usap. Saya tidak tahu sama ada saya menggunakan perkataan yang tepat Suka seperti giving the things that you give him or her a great touch, menyentuh sesuatu yang kamu berikan dengan penuh kasih sayang. Seperti katakanlah kamu memberikan saya sebuah hadiah dan hadiah itu adalah kartu ini, kad ini. Saya sangat menyayangi kad ini, maka saya akan sering-seringan setiap hari saya akan begini teman-teman. Aduh, cantiknya kad ini. Kad ini sangat berharga buat diriku. Nah, itu maksud saya. Dan saya tidak pasti sama ada dibalingkan ke dalam air atau ini adalah ritual sampingan yang lain. Maksudnya dia akan mengusap barang-barang yang diberikan
Betulkan bahasa saya ya jika saya menggunakan perkataan yang tidak betul di kolom komentar. Dia akan memegang barang pemberian kamu itu dengan penuh kasih sayang. Dan ini juga membuatkan koneksi, energi si dia terkoneksi dengan energi kamu. Dan apatah lagi, di waktu petang, di waktu sore, dia mungkin pergi ke kawasan yang berair untuk menenangkan fikirannya, dan dia mungkin mencampakkan sesuatu. Sama ada kayu, batu, botol, bunga, I don't know you guys. Mungkin juga dia masuk semula untuk mengambilnya. I don't know. Nah, Five of Cups di sini juga menunjukkan apa, teman-teman? Nah, mungkin kawasan rumahnya seperti kawasan ini ya. Seseorang yang suka mengenakan topi. Seseorang yang suka menggunakan dress panjang untuk wanita. Mempunyai hasrat ya. It's like an Ace of Wands here. Hasrat yang sangat besar untuk kamu. Memendam hasrat ini. Ada energi penyesalan bersebelahan dengan Two of Cups. Sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Ini adalah ritual-ritual yang dilakukan oleh orang ini dan sering dilakukan mungkin tanpa disedari oleh dirinya sendiri. Dan ini membuatkan kamu sering-seringan terkoneksi dengan energi si dia. Ini menjawab ya, ramai yang bertanya di kolom komentar, bantu saya Kak, tolong bantu saya. Saya tidak dapat mengeluar atau menepiskan orang ini keluar daripada fikiran saya. Ini ada kad yang terjatuh. Five of Swords. Wow. Orang ini tidak mahu mengaku kalah di dalam hubungan ini dan mungkin tidak akan ya. Dia tidak mahu meratapi kekalahannya. Banyak cara-cara licik yang dia lakukan di sini sebenarnya. Kerana ada hasrat untuk mengikat kamu di hatinya agar kamu tidak ke mana-mana. Kerana beberapa di antara dia di sini mungkin sudah dikalahkan oleh kamu. Kerana kamu tidak lagi mengendahkannya. Dia merasakan dia tetap. Kamu lihat gambar ini dengan jelas, teman-teman. Speaking of symbol ya. Ada bayangan seorang pria di belakang wanita ini. Walaupun ke mana kamu pergi, kamu tetap dihantui oleh bayang-bayang si dia. Kamu melihatnya di merata tempat. Beberapa di antara kamu mungkin ya, wanita yang berkulit cerah seperti gambar ini, berambut ikal mayang ataupun berwarna coklat dan menyukai tona-tona tanah, earth tone, seperti bunga ini ya. Saya menangkap energi seperti dari Capricorn, Taurus, Virgo yang ada formalitasnya di diri kamu. Dia sukar untuk menjauhkan dirinya dari kamu di sini, teman-teman. Maka orang ini akan tetap bersaing ya, dan tidak akan menyerah dengan begitu cepat. Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Maksudnya teman-teman, setakat ini semua zodiak sign hadir ya. In case saya terlupa nanti. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Ritual apakah yang dilakukan setiap hari sehingga kamu begitu ya sering memikirkan dia. Knight of Swords. Wow. Cinta yang berkobar-kobar dari orang ini. Orang ini pandai berkata-kata dan tahu bagaimana cara untuk mengikat kamu melalui kata-katanya. Dia seperti pada awalnya mungkin bermati-matian memperjuangkan kamu. Ini yang membuatkan kamu benar-benar jatuh cinta dengan orang ini. Tetapi apa yang tidak kamu sedari, dia seorang yang berubah-ubah, impulsif, kurang sabaran. Dan seiring berjalannya perjalanan hubungan ini, membuatkan kamu menyedari ya, dia mungkin akan hanya datang dan pergi. Tetapi di tahap awal benar-benar mengejar kamu. Ini membuatkan kamu benar-benar jatuh cinta dengan orang ini. Dia dapat memiliki perasaan kamu secara mendalam. Saya menangkap energi dalam lingkungan 35, 38 tahun, 40 tahun ya. Orang yang middle age. Nah, mungkin tidak semua. Kamu tarik mana yang resonate sahaja, teman-teman. Dan dari segi perbualan ya, perbualan itu amat menyambung di antara kamu dan dia. Dan ada kalanya bersebelahan dengan Five of Swords menunjukkan kesalahfahaman di antara kamu yang berlaku dengan cepat. Sesuatu yang mungkin berlaku akhir-akhir ini atau sudah bertahun-tahun lamanya. Salah faham yang terjadi melibatkan komunikasi. Sebenarnya perkara itu kecil saja tetapi sudah diperbesarkan. Mungkin ada pengaruh orang luar yang memburukkan lagi ya kesalahfahaman ini. Begitu teman-teman. Seven of Pentacles. Masih menanti. Orang ini bukan saja menjalankan ritual ini setiap hari,
tetapi dia masih menanti kamu, menantikan sebuah peluang, clock, momen yang tepat untuk mendapatkan kamu kembali. Dan ini adalah sebuah proses. Sementara menjalankan proses ini, dia melakukan ritual seharian ini, ya, dan dia juga turut memikirkan kamu sewaktu dia berada di tempat kerja. Tidak kiralah sama ada dia bekerja sendiri, mempunyai perusahaan perniagaan bisnes sendiri, ataupun dia bekerja, ya, ada majikannya, dia tetap memikirkan kamu. Sering mencari celah untuk memikirkan kamu. Dan setiap kali dia memikirkan kamu, dia ada habit, ya. Habit itu apa, teman-teman? Sesuatu yang sering dilakukan tanpa disedari dengan melihat jam tangannya. Saya juga menarik energi itu. Ketika melihat jam tangannya, dia akan mengingati kamu. Apakah beberapa di antara kamu mungkin, ya, memberikan dia sebuah jam tangan sebagai hadiah? Atau dia memberikan kamu jam tangan, dan setiap kali di kesibukan tempat kerjanya, dia seperti mempunyai habit untuk melihat kepada jam tangannya atau jam dinding. Dan jangan lupa, teman-teman, ya, jam itu walaupun tidak bergerak, jam yang mati, tetap akan menunjukkan waktu yang tepat, ya, setiap hari. Am I right or wrong? Nah, ini juga merupakan konduktor energi yang sangat baik. Sesuatu yang dapat mengalirkan energi itu dengan sangat baik, jam, selain daripada air. Nah, ini membuatkan orang ini mungkin sering-seringan melihatkan kepada jam tangannya yang diberi, ataupun entah yang mungkin kamu belikan untuk dia. Dia menanti momen yang tepat untuk mendatangi kamu. Ini membuatkan energi kamu dan dia sering terkoneksi. Kamu mungkin merasakan, ya, si emperor ini tidak memikirkan kamu. Seseorang yang mungkin mempunyai sikap seperti seorang emperor, cerewet, tegas, dingin, kaku, pasif. Tapi sebenarnya orang ini memiliki hati yang sangat besar buat kamu. Kamu ini bagaikan rumah yang sangat stabil buat si dia. Kamu lihat rumah ini, ya, Four of Wands, ya. Kamu dan dia berdiri di atas. Rumah ini dimiliki oleh kalian berdua. Hubungan yang sangat stabil, perasaan yang sangat kukuh, sangat nyaman, penuh romantisannya. Kamu lihat, ya, ada burung, entahlah, cahaya-cahaya ini, ya, saya lebih melihatkan kepada seperti fireflies, ya, kelip-kelipan daripada fireflies. Apa itu fireflies, teman-teman? Dalam bahasa yang tepat lagi, ya, I don't know you guys. Maybe you can help me at the kolom komentar. Dan di sini sepertinya perasaan itu masih wujud. Beberapa di antara kamu, sama ada kamu berdiri dengan pasangan orang, atau kamu merupakan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Cinta yang bersegi-segi, segitiga, segi empat, dan bersegi-segi, ya. Yang pasti, teman-teman, ya, saat dia memikirkan kamu, dia memikirkan bilakah next kamu dan dia akan bertemu. Orang ini seperti berhasrat membawa kamu ke tempat yang agak sunyi, hanya boleh diluangkan bersama. Ingin membina, jika ini adalah hubungan saling single dan memungkinkan, dia sangat ingin bernikah dengan kamu. Ada hasrat itu, tetapi duitnya, uangnya belum mencukupi. Seven of Pentacles, masih banyak yang perlu dikerjakan. Maka dia mengatur strategi untuk memberi perubahan cepat ini kepada kamu dari segi keuangan. Untuk berumah tangga, ya, bagi hubungan yang memungkinkan. Nah, di sini, teman-teman, ke-12 zodiak sign hadir di pembacaan hari ini. Yang paling kuat adalah Aries, Capricorn, dan zodiak lain, saya ulangi, Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Ke-12 zodiak sign hadir. Teman-teman, orang ini masih menyimpan kamu dan sering menghantui kamu dengan bayang-bayangnya. Di sini, teman-teman, wow, ada judgment. Kamu dengan dia pasti akan terhubung kembali. Dan dia menyedari ke depannya nanti dia mungkin akan datang dengan versi terbaru si dia. Banyak yang perlu dia perbaiki di dalam hubungan ini, dan ada panggilan hati di antara kamu dan dia. Nah, ini juga merupakan salah satu penyebab mengapa kamu sering-seringan memikirkan orang ini. Dia meniup trumpet itu dan kamu mendengarnya. It's simple as that. Ada sesuatu yang dia laungkan, mungkin di dalam doanya. Cara dia mengusap pemberian yang kamu berikan, ataupun cara dia menyebut nama kamu, memanggil nama kamu, pergi ke tempat air, membaling sesuatu, semua itu termasuk membuatkan hubungan ini terkoneksi kembali. Sukar untuk memisahkan kamu berdua kerana ini adalah panggilan takdir. Takdir yang menemukan kamu dan dia. Ini bukan kebetulan, teman-teman. Ada hubungan past life di antara kamu dengan dia. Mungkin kamu berzodiak Libra, atau kamu sedang berdiri dengan seseorang yang berzodiak Libra di sini. Kembali terhubung, ya. Death. Ada hubungan yang berakhir,
dan ada transformasi dari segi perasaan. Kembali bernyawa. Kamu mendapat kad ini seperti 2 kali ya, dari Coffin and the Death. Mungkin ada yang berdiri dengan seseorang yang berzodiak Libra atau Scorpio di sini. Saya merasakan orang ini mempunyai dark side ya, yang tidak kamu ketahui. Seperti saya sebutkan tadi, dia banyak mengetahui tentang kamu, tetapi banyak mengenai dia yang tidak kamu ketahui. Mungkin dia ada ilmu-ilmu tertentu. Nah, saya tidak akan pergi lebih dalam ya. Kamu mungkin sudah memahami apa yang saya ingin sampaikan. Di sini teman-teman, saya merasakan dia sangat cinta mati dengan kamu. Kalau sudah mati pun masih mencintai ya. Itu perasaan dari orang ini. Mungkin beberapa di antara kamu wanita ya, mempunyai rambut bob hairstyle seperti ini ya. Dalam pembacaan saya sebelum ini, saya ada menyebutnya a graduation bob ataupun graduation cut, yang rambut yang seperti ini. Dan suka menyelitkan bunga di telinga. Mungkin ada beberapa di antara kamu, pihak wanita, para wanita yang suka ya berdandan seperti ini. Temperance. Ini teman-teman ya, seseorang yang ingin mendamaikan hubungan ini dengan kamu ke depannya. Seorang yang berzodiak Sagittarius, sedang healing. Ada ketulusan cinta dari hatinya, seperti seorang kanak-kanak manja, keanak-anakan. Sedang healing saat ini. Waktu beginilah teman-teman ya, sewaktu sedang healing, akan banyak menyebut nama kamu di dalam doanya, khususnya sebelum dia meminum air. Sagittarius hadir dengan kuat. Dan juga Libra dan Scorpio. Nah teman-teman, itu yang paling kuat ya. Libra, Scorpio, Sagittarius, Aries, Capricorn, yang terkuat di pembacaan hari ini. Baik teman-teman, readingan ini sudah agak panjang ya. Tetapi tema readingan hari ini mampu menjawab soalan kamu. Ritual seharian si dia, apakah yang dia lakukan sehingga membuatkan kamu sering-seringan terkoneksi energinya? Sama ada dia mengusap, memegang pemberian kamu, menyebut nama kamu di dalam doanya, atau saya menangkap dia membalingkan sesuatu di kawasan yang berair. Gambaran yang paling jelas adalah dari gambaran ini. Five of Cups. Ada energi penyesalan. Kalau kita dapat melihat gambar ini dengan jelas teman-teman, walaupun kamu hanya dapat melihat belakang wanita ini ya, saya mendapat gambaran seperti dia meletakkan tangannya di bawah dagunya. Sedikit ya, gambar ini sukar untuk dilihat. Kamu mungkin boleh fokus. Seperti dia meletakkan tangan di dagunya, seperti menyesal akan sesuatu yang sudah dibaling, sudah dibuangkan di dalam air ini. Sesuatu yang orang ini lakukan setiap hari, sama ada dia seorang nelayan, seorang yang pergi memancing ikan, suka pergi ke tempat-tempat air, mungkin merupakan seorang kru kapal, apapun itu, tempat tinggal yang berhampiran dengan air, mencari sesuatu yang sudah dicampakkan di dalam air ini. Dan air itu merupakan sumber penghantar energi yang sangat baik. Dan apabila dia tidak dapat mencari barang yang sudah dia balingkan, itu lebih parah lagi. Barang itu sudah berada di dalam air, dan ini akan membuatkan energi kamu terus-terusan terkoneksi dengan dia. Perlu banyak berdoa, mendapatkan nasihat dari orang yang lebih tua dari kita, melakukan sebuah doa agar kamu akan terlepas dari orang ini. Lakukan dengan cara yang betul dari segi agama masing-masing. Jangan ke arah ilmu hitam. Cuba dapatkan nasihat daripada orang-orang yang beribadah, mendapatkan doa yang kuat ya, mengikuti agama masing-masing untuk melepaskan energi ini dengan orang ini. Jelas ya teman-teman? Baik teman-teman, saya ingin melihatkan ya ungkapan si dia ke kamu melalui pembacaan hari ini. Apakah ungkapan dari si dia? Mungkin ada kata-kata yang turut dia lemparkan sebelum tidur, sebelum minum air. Mungkin ungkapan-ungkapan yang dia ungkapkan sewaktu berdoa, sewaktu dia membaling, menghentakkan sesuatu, membaling handphone, menghentakkan pisau, apa pun yang dia baling ya, di dalam air. Ada ungkapan-ungkapan tertentu di hatinya yang ingin saya kupas ya. Kita gali dengan lebih dalam untuk mengakhiri tema readingan hari ini. You are worth it, and I care so much for you. Kamu ini berbaloi untuk diperjuangkan, dan saya sangat mengambil
berat ya, sangat peduli akan diri kamu. Nah, ini menunjukkan apa teman-teman? Energi yang belum dilepaskan oleh orang ini terhadap diri kamu. Kita lihat lagi ya. I'm so lost without you. Dia merasakan hampa seperti Five of Cups ini. Kehilangan tanpa diri kamu. Di sini saya menarik energi cemburu yang sangat kuat dari orang ini. Cemburu yang sudah meledak-ledak, membuatkan dia menjadi orang yang agak ganas, panas baran. Tidak mahu terlihat kalah kamu jatuh ke tangan orang lain. Dan dia sangat kehilangan kamu saat ini ya. Tidak mahu kehilangan kamu saat ini. Nah teman-teman, kamu lihat ya. Keluar juga kad ini ya. We are connected. Dia meyakinkan kamu dan dia terkoneksi. Maka apa pun yang kamu lakukan, sekuat tenaga apa pun ya, sukar untuk menepiskan dia keluar dari fikiran kamu. Sering-seringan dia bakal hadir. Kerana ini, we are connected. Seperti dia mengikat kamu. I don't know what this guy or this lady do ya. Saya tidak pasti apa yang dilakukan. Ada sisi mengikat kamu di sini daripada rituals hariannya. Dan dia menerapkan ini dengan begitu jelas ya, supaya kamu faham. Kamu tidak akan ke mana-mana. We are connected. Begitu. Sewaktu membalingkan sesuatu atau mendoakan kamu, apapun itu ya, tidak mahu kehilangan seseorang yang begitu berharga seperti diri kamu di sini. Nah, kamu lihat, I wanted so badly to contact you, but I can't. Dia sebenarnya benar-benar menginginkan kamu dan ingin memulai sebuah komunikasi. Tetapi seperti ada ketakutan ya, fear di sini. Apakah kerana kamu sudah dimiliki oleh orang lain? Atau dia tidak sempat memiliki kamu? Apapun kondisi kamu yang membuatkan dia ada kad precaution tadi teman-teman ya. Caution dan ada kad takut. Membuatkan dia merasakan serba salah. Ingin kontak kamu, tapi terhalang. Kita lihatkan kad yang terakhir ya. Ungkapan dari si dia yang sering-seringan membuatkan kamu memikirkan dia. Can't you tell that I feel the exact same way? Wow, ini sangat kuat ya. Sepertinya ketika kamu memikirkan dia, ketika kamu terkoneksi dengan dia, dia bertanyakan ini di fikiran kamu. Apakah kamu tidak dapat merasakan yang saya juga turut terkoneksi memikirkan kamu? Can't you tell? Apakah kamu tidak dapat membedakan that I feel, saya juga turut merasakan the exact same way, perasaan yang sama dengan kamu? Can't you tell that I feel the exact same way? Apakah kamu tidak dapat membedakan yang saya juga turut memikirkan kamu saat ini? Wow, ini kata-kata yang sangat kuat ya, dan sepertinya sangat sinkron dengan pembukaan kad-kad di sini. Bottom of the deck di sini teman-teman, kita lihatkan ya. Wah, teman-teman, kamu lihat. Please stay. Tidak mahu kamu ke mana-mana. Sebuah ikatan. Orang ini benar-benar mengikat kamu ya. Mungkin ada sesuatu yang dia baling di dalam air yang kemudiannya dia menyesal, pergi mencari dan benda itu sudah hilang. Apa pun yang dibaling. Nah, ini apabila membuatkan sesuatu barang itu dibalingkan di dalam air. Oh my God. Jika tidak dapat diambil kembali ya, ini akan berjalan teman-teman. Jangan lupa. Air itu merupakan sumber penghantar energi yang sangat baik. Energi ini akan berulang. Kerana kemahuan dia apa teman-teman? Please stay. Jangan kamu ke mana-mana. Baik teman-teman, saya sangat berterima kasih ya untuk kamu yang mengikuti readingan ini dari awal sehinggalah akhir. Dan saya mohon maaf ya jika readingan ini begitu panjang. Ini bukan kemahuan saya, cuma saya tidak tergesa-gesa sewaktu melakukan pembacaan. Saya lebih kepada ketelitian. Baik teman-teman, kita lihatkan initial apa saja yang bakal hadir. Nah, saya masukkan tangan saya kerana saya tidak mahu ya terlalu banyak yang keluar. Kerana saya tidak mahu kamu begitu berpatokan kepada zodiak atau initial yang hadir. Saya ambil begini saja. Kita lihatkan kepada initial yang bakal hadir di pembacaan hari ini. Teman-teman, saya menarik secara tidak langsung ya. Sewaktu menarik initial ini, orang ini teman-teman ya ada kegilaan ataupun obsesi yang sangat besar terhadap diri kamu. Beberapa di antara kamu ini mungkin beriling dengan seorang orang yang beragama Cina. Maaf teman-teman, semput saya dibuat ya. Beragama Cina yang mungkin ada initial Lim, L-I-M. I don't know you guys. Ya, sama ada ini initial kamu yang digilakan oleh orang ini, atau kamu memang berdiri dengan seorang yang benar-benar terobsesi.
Nah, di sini ada LIM, limu. Mungkin seseorang yang ada ilmu. I don't know you guys. W, saya akan bacakan nanti. Di sini ada X, energi mantan. Ini X sering-seringan hadir ya di setiap pembukaan initial. Mungkin ada energi baru dan juga energi orang lama, begitu teman-teman. Mungkin kedua-dua energi juga turut hadir ya. You will never know. Di sini saya juga menangkap mungkin ada energi seorang militer. Sama ada tentera udara, tentera darat dan sebagainya. Ada energi militer di sini. Baik teman-teman, kita ada L, 5, I, India. Mungkin seseorang yang dari India ataupun, I don't know, beragama India. M, Mike, U, uniform. W, whiskey. X, X-ray. R, Romeo. F, Foxtrot. S, Sierra. Dan E, Echo. Nah, teman-teman, pembacaan yang sudah agak panjang. Terima kasih kerana menonton sepenuhnya. Jikalau kamu letih dan penat, teman-teman, it's okay. Jangan paksakan diri, ya. Baik, teman-teman, saya berharap tema readingan hari ini dapat menjawab semua soalan kamu. Mengapakah orang ini sukar untuk kamu keluarkan, tepiskan energinya dari fikiran kamu. Nah, ini adalah sebab-sebabnya. Baik teman-teman, dapatkan doa daripada orang yang beribadah, orang yang jauh lebih tua dari kita, dan jalankan ibadah ataupun doa ini setiap hari bagi memutuskan koneksi ini jika kamu tidak mahu lagi terhubung dengan orang ini. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Keep your spirit up and keep spreading the love, you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.